Benarkah Presiden Joko Widodo masih dilema hadapi pandemi ini? Mana yang lebih difokuskan pemerintah, pemulihan ekonomi atau penanganan kesehatan? Ya, langsung saja kita berbincang pemirsa dengan sejumlah narasumber kami. Ada Ketua Umum Apindo, Bapak Haryani Sukamdhani, kemudian juga epidemiolog Bapak Pandu Riono, dan juga pakar komunikasi politik Bang Effendi Ghazali, dan juga ada tenaga ahli kantor staf kepresidenan, yaitu ada Mas Dhani Amrul Ihdan. Selamat sore Bapak-Bapak semua. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ingin ke Mas Dhani. Mas Dhani, ini sebetulnya pemerintah saat ini fokusnya pada kesehatankah atau pada perekonomiankah? Tapi ada yang menilai bahwa tampaknya ini ada inkonsistensi karena di awal ternyata budgetnya lebih besar untuk perekonomian dibandingkan untuk menanggulangi masalah COVID ataupun kesehatan ini. Mas Dhani. Ya, pertama tentu pemerintah dalam menyusun sebuah anggaran itu kan berbasis semuanya, kalau dalam APBN itu kan ada metodologi yang anggaran berimbang. Jadi kita juga harus melihat tentang kondisi faktual di lapangan. Jadi itu yang disebut dengan bagaimana keputusan itu adalah keputusan yang adaptif sesuai dengan keputusan yang ada pada kondisi di lapangan pada waktu itu. Jadi ketika pada waktu itu memperlakukan PSBB secara epidemiologis, secara juga koridor public health, memang pada waktu itu terjadi eskalasi yang cukup besar sehingga dilakukan PSBB. Nah, setelah selesai PSBB itu dilakukan namanya adaptasi kebiasaan baru, itu juga dengan pertimbangan epidemiologis dengan melibatkan para ahli juga di bidangnya untuk menentukan langkah terbaik di dalam hal melakukan adaptasi kebiasaan baru. Nah, dalam perjalanan itu ternyata ada berbagai permasalahan faktual di lapangan yang juga tidak terlepas dari faktor inkonsistensi, faktor ketidakdisiplinan menjalankan protokol kesehatan, pembukaan klaster-klaster atau sentra-sentra perekonomian baru, termasuk juga transportasi umum dan sebagainya yang tentu memberikan dampak terhadap penciptaan klaster-klaster baru, sehingga pemerintah memprioritaskan di antara semua kebijakan ekonomi yang ada, maka saat ini adalah prioritas kepada penanganan ekonomi dalam hal merencanakan pelaksanaan swab test secara lebih masif lagi di semua provinsi untuk berbicara tentang containment ataupun memutus rantai penularan COVID-19 ini. Jadi kebijakan ini adalah kebijakan yang adaptif, tentu dengan mempertimbangkan berbagai faktor-faktor di lapangan. Jadi memang kita melihatnya tidak bisa dalam kerangka ini kesehatan dan atau ekonomi, karena pada waktu awal pada saat pelonggaran PSBB itu terjadi atau adaptasi kebiasaan baru, itu memang dua faktor itu diperhitungkan untuk membuat masyarakat itu bisa hidup secara lebih produktif, sehat, dan aman. Kan koridornya seperti itu. Eskalasi yang meningkat membuat ini kita melakukan evaluasi secara total terhadap pembukaan sektor-sektor yang memberikan dampak kerumunan atau sektor-sektor yang dianggap bisa untuk dilakukan pekerjaan itu di rumah, sehingga optimalisasi work from home ini kita coba ditinjau kembali efektivitasnya untuk bisa menghindari terjadinya kerumunan dan keramaian di beberapa pusat-pusat sentra-sentra perekonomian. Baik, kalau dari Bang Egy melihatnya seperti apa Bang? Mengapa Presiden terkesan putar haluan dari pernyataan sebelum ketika kita tahu sebelum pertumbuhan ekonomi minus 5,32% dan saat ini berubah lagi? Apa faktornya kalau dari sudut pandang komunikasi politik, Bang Egy? Andro, Tisa, dan para pemirsa, saya rasa tidak ada yang berubah ya. Saya mau agak sedikit lebih keras pada bulan-bulan ini. Setelah melihat jumlah yang demikian tinggi, kemudian tadi berita-berita pemakaman yang mulai tidak mencukupi atau harus ditambah, saya mau mengatakan tidak ada yang berubah. Apa yang sedang diberikan nama-nama lain dalam pendekatan di Indonesia ini adalah a kind of herd immunity. Jadi salah satu dari katakanlah kekebalan kelompok khas Indonesia. Dan itu kita bisa dapatkan dari misalnya bagaimana angka tes yang begitu rendah, namun pada sisi lain dicoba ditutupi sedemikian rupa dengan memberikan bantuan sosial pada awalnya, lalu sekarang bantuan-bantuan untuk pembangkitan kegiatan ekonomi di semua level. Jadi sebetulnya menurut saya Andro dan Tisa tidak ada yang berubah. Ini masih dalam kerangka yang sama. Bahkan ketika misalnya sore ini kita berbicara antara ekonomi dan kesehatan, saya mau mengatakan ada lagi tambahannya politik. Yaitu dengan masuknya kemarin kita ke masa pilkada yang sekarang sepertinya segera harus dimulai. Walaupun kita tahu begitu dimulai,
itu hampir seluruh proses pendaftaran pilkada itu melanggar protokol kesehatan, ya. Dan apa alasannya kemudian pilkada itu dimulai? Di samping ada penekanan pada konsekuensi politik, tetapi tidak sedikit kita dengar, ini nanti mungkin teman-teman yang dari ekonomi coba menjelaskan, ada keinginan untuk pembangkitan ekonomi melalui pilkada. Waduh, jadi ujung-ujungnya kembali lagi pada pembangkitan ekonomi. Dan kemudian sinyal dari orang-orang yang memimpin sekarang yang disebut sebagai satuan tugas COVID-19 di Indonesia itu memang adalah orang-orang yang bergerak di bidang ekonomi. Jadi kalau ditanyakan apakah ada perubahan, saya malah melihatnya tidak. Jadi nama-nama boleh diganti, bahkan istilah-istilah boleh diganti, tapi kita termasuk di dalam sebuah aliran kekebalan kelompok tadi dengan cita rasa Indonesia, di mana di dalamnya kita tambahkan bantuan sosial sedemikian rupa ya, sistematis, ditambah dengan tadi pembangkitan ekonomi yang sistematis, dan kapan perlu pilkadanya pun membangkitkan ekonomi. Tetapi itu adalah sebuah pilihan, karena saya mau cepat-cepat menyebutkan pilihan itu A dan B. Di beberapa negara lain, jadi saya tidak menyebutkan khusus Indonesia, ada pilihan apakah kemudian memperhatikan dengan sungguh-sungguh faktor kesehatan atau ya lebih baik misalnya faktor kesehatan tertinggal sejauh orang tidak lapar dan tidak menimbulkan, kalau lapar itu bisa menimbulkan ketidakstabilan politik. Jadi itu pilihan serius. Lalu yang kedua, di beberapa negara juga, ini contoh yang paling luar biasa di depan mata adalah betapa mereka sungguh-sungguh yakin atau sangat berharap. Saya tidak bisa mengatakan kata yakin lagi, ada Pak Pandu di sini, epidemiologis kita, tapi sangat berharap bahwa vaksin itu segera ketemu. Jadi mereka yang mengambil jalur kekebalan kelompok atau herd immunity ini dengan aneka cara, mereka harus menumbuhkan kepercayaan bahwa vaksin itu segera ketemu. Tadi malam atau kemarin siang waktu Amerika, Obama itu berpidato di Labor Day dengan mengatakan, Anda tahu vaksin itu akan segera kita temukan di sekitar November pada tanggal yang istimewa. You know what I'm talking about, katanya. Jadi dia berharap sebelum pemilu Presiden Amerika 3 November, vaksin itu sudah ketemu. Jadi bagi negara-negara yang menekankan gaya kekebalan kelompok dengan segala istilahnya, itu harapan utamanya adalah ketemunya vaksin. Seperti Indonesia yang berharap Januari 2021 vaksinnya sudah ditemukan, sementara Amerika November 3. Oke, baik. Kita dengar suara dari pelaku usaha dari Apindo, yaitu ada Pak Aryadi Sukamdhani. Pak Aryadi, kalau melihat statement dari Presiden ini bagaimana? Di awal memang fokus pada ekonomi, tapi kalau mendengar dari apa yang disampaikan Bang Egy tadi, sebetulnya tidak ada yang berubah, ekonomi tetap jalan, tetap diharapkan jalan, tapi kesehatan juga tidak dilupakan. Anda sebagai pelaku bisnis melihat ini bagaimana soal statement Presiden? Ya, Mbak Fisa, Mas Andro, saya sependapat dengan Pak Effendi Ghazali tadi ya, bahwa memang sebetulnya fokusnya itu tetap kepada kedua sisi itu ya, baik kesehatan maupun dari ekonominya. Memang di sini yang terasa kurang gregetnya itu adalah memang dari tim kesehatan ya. Memang tim kesehatan ini yang juga menjadi pertanyaan masyarakat ini, sebenarnya tim kesehatan ini bagaimana sih seperti itu ya. Karena memang dengan komposisi yang terjadi saat ini, di mana tim itu dipimpin dan juga banyak digerakkan oleh tim yang berlatar belakang ekonomi, itu memang tidak bisa dipungkiri bahwa ekonominya terasa lebih menonjol gitu. Tapi sebetulnya tidak kalau menurut saya, karena dari awal pun kami sebagai pelaku usaha udah bilang dari awal bahwa kesehatan ini paling penting. Penanganan COVID ini sangat-sangat penting. Tanpa ada penanganan yang serius di penanganan COVID, berapapun stimulus yang akan dikucurkan itu tidak akan sanggup menahan penurunan ekonomi itu sendiri. Jadi ini memang dari awal kami sudah sampaikan seperti itu. Nah, memang di dalam kenyataan di lapangan, sebetulnya kalau kita lihat kemarin pada waktu PSBB, bagaimana kalangan industri, bagaimana kalangan jasa pelaku di kalangan industri jasa ya, yang sangat kita melakukan dengan baik protokol. Dan kalau kita lihat selama PSBB kan klasternya di industri sangat minim kalau boleh saya bilang ya, dengan ada 17.000 pabrik yang tetap berusaha pada waktu tetap beroperasi karena mendapatkan izin operasional dan mobilitas kegiatan industri, relatif klasternya sedikit. Tapi sekarang begitu kita memang sudah melewati PSBB transisi, klaster di industri ini menjadi meningkat. Ini jadi pertanyaan adalah yang nggak disiplin itu di mana gitu kan gitu ya. Karena kalau dari industri yang jelas protokol
protokol di kegiatan di industri itu sudah terlihat sangat baik sebetulnya. Nah, tapi kalau masyarakat atau pekerja kita tertular di luar, tentu ini sesuatu hal yang serius yang juga kita harus melihat kerangka yang lebih luas lagi, yaitu tadi bagaimana kita bisa bisa mengajak masyarakat untuk disiplin, dan juga jangan lupa bahwa perkara social distancing itu juga agak sulit di kawasan-kawasan yang padat penduduk. Nah, ini juga kita belum pernah melihat upaya dari tim yang terkait dengan kesehatan ini, bagaimana upayanya juga untuk mengurai ataupun juga mengantisipasi di wilayah-wilayah yang padat penduduk atau wilayah-wilayah yang sangat rentan tertular begitu. Jadi yang perlu memang diberikan perhatian adalah tim kesehatan ini. Mungkin nanti Pak Pandu juga akan bicara panjang lebar ya mengenai kondisi ini, karena kami memang melihat ada ketimpangan di situ, di mana di lain pihak tim ekonomi itu betul-betul kita memang melihat upaya sungguh-sungguh lah untuk jangan sampai kita terkena pukul 2 kali ya. Di sisi kita sudah terpapar oleh COVID, dan di lain pihak kita terkapar oleh ekonomi. Begitu kira-kira Mbak Fisa, Mas Andro. Pak Haryadi. Pak Pandu, kita berbicara secara faktual saja Pak. Data per hari ini sudah 200 lebih yang terkonfirmasi positif 19. Namun roda perekonomian dituntut untuk terus bergerak Pak Pandu. Yang realistis Pak, pilihan yang menurut Anda lebih condong itu harusnya di mana ya yang diambil sikap oleh pemerintah Pak Pandu Riono? Ya, pemerintah ini kelihatannya pemerintah yang penuh kontradiksi. Di satu pihak mengatakan mengatasi pandemi menjadi prioritas, tetapi kenyataannya tidak menjadi prioritas. Ini yang menurut saya kita harus sadarlah bahwa Indonesia itu sudah dikatakan inkompeten, tidak berhasil menanggulangi pandemi, sehingga banyak warga negara Indonesia yang akan tidak bisa melakukan kegiatan perjalanan ke luar negeri. Kedua, bahwa Indonesia dikatakan tidak aman dan tidak akan banyak orang dari luar masuk ke Indonesia karena Indonesia dianggap belum aman. Jadi dampaknya dalam kehidupan sosial politik itu besar sekali kalau kita tidak berhasil menangani pandemi. Dan menangani pandemi kan kita bisa melihat sehari-hari kasusnya meningkat terus, rumah sakit terus sekarang menjadi sangat penuh, dan juga tempat pemakaman sudah harus membuka lahan-lahan baru karena kematian sangat tinggi. Nakes kita banyak yang sudah meninggal, di atas 100 lebih. Ini menunjukkan bahwa kita memang masih tidak bisa mengendalikan pandemi. Apapun yang kita mau argumentasikan bahwa kita tuh gagal sampai 6 bulan ini. Sekarang kalau kita mau betul-betul memprioritaskan seperti kata Bapak Presiden Jokowi kemarin, maka saya akan tunggu rencananya apa, rencana strategisnya apa dalam 6 bulan mendatang supaya kita bisa betul-betul memprioritaskan pandemi. Karena pilihannya memang harus memprioritaskan pandemi. Tanpa pandemi kita atasi, ekonomi tidak akan membaik. Dan kita akan mengalami suatu keperburukan yang sulit diatasi. Tolong supaya kita konsisten. Jangan penuh kontradiksi antara mengatasi atau memulihkan. Kita atasi dulu pandemi ini. Dan tidak sulit kok kalau kita bersama-sama mengatasinya. Baik, itu pertanyaannya adalah lantas apa rencana strategisnya untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini di tanah air? Coba nanti kita tanyakan kepada Mas Dhani, tapi nanti pemirsa usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi.